Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdizal dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mahasiswa Universitas Muhammad Setiabudi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia di Indonesia sudah banyak sekali, termasuknya peninggalan Belanda maupun peninggalan Indonesia sendiri. Contohnya kayak Candi Borobudur dan bangunan-bangunan seperti jembatan atau pabrik gula yang telah ditinggalkan oleh Belanda maupun Jepang. Berikut adalah materi sejarah Indonesia yang ada di Indonesia. Yang satu adalah zaman perkasa atau sebelum mengenal tulisan. Ciri-ciri masyarakat perkasa yaitu hidup nomaden atau berburu dan meramu. Yang kedua ada pengenalan arkeologi seperti kampas perimbas, lukisan di goa, dolman, menhir, dan sarkofagus. Yang ketiga ada bercocok tanam. Awal mula manusia mengenal pertanian dan memulai menetap. Dan yang kedua zaman sejarah awal atau masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang satu masuknya pengaruh India ke Indonesia, mulai perdagangan dan hubungan budaya, proses intimidasi, pengaruhnya budaya, agama, tulisan atau aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua ada kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Majapahit. Yang ketiga kerajaan Islam atau masa kerajaan Islam. Masuknya kerajaan Islam di Indonesia melalui perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan atau pesantren. Kerajaan-kerajaan Islam penting seperti Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak atau Islam pertama di Indonesia, Mataram Islam, Banten, Goa Talo. Tokoh penting seperti Wali Songo, penyebar Islam di Jawa. Dan yang keempat, masa penjajahan Barat. Yang kesatu ada kedatangan bangsa Eropa. Tujuan utama yaitu ada rempah-rempah yang ingin dimilikinya. Dan yang kedua ada Portugis pada tahun 1511, Spanyol, Belanda atau yang biasa disebut VOC dan Inggris. Dan selanjutnya ada VOC dan tanam paksa. VOC didirikan pada 162, korup dan merindas. Terus ada tanam paksa oleh Van de Putte pada tahun 1830. Yang terakhir ada perlawanan rakyat terhadap penjajah. Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin, Tuanku Iman Bonjol dan lainnya. Itu termasuk pahlawan yang melawan rakyat penjajah. Yang kelima ada pergerakan nasional. Yang pertama ada awal pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, awal organisasi modern. Yang kedua ada Sarekat Islam, Inisiatif Prajit dan lainnya. Yang ketiga ada pendidikan dan media massa berperan penting. Yang ketiga ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Yang keenam ada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Yang kesatu pendudukan Jepang, menghapus semua pengaruh Belanda. Dan yang kedua kebijakan Jepang, Romusa, kerja paksa, penghapusan organisasi lama. Yang ketiga dan yang terakhir persiapan kemerdekaan atau BPUPKI. Dan PKI perumusan dasar negara atau yang disebut Pancasila oleh Soekarno. Yang ketujuh ada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tokoh utama yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Latar belakang kemerdekaan, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, isi teks proklamasi dan maknanya. Yang ke-8 ada masa revolusi fisik pada tahun 1945 dan 1949, agresi militer Belanda 1 dan 2,
Perjanjian Linggarjati, Revalle Roem-Royen. Dan yang terakhir ada Konferensi Meja Bundar atau KMB, pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Yang kesembilan ada masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1965. Yang satu ada demokrasi liberal dan terpimpin, konflik politik dan pemberontakan daerah seperti PRRI atau Permesta DI atau TII. Yang terakhir ada konfrontasi dengan Malaysia. Dan yang ke-10 masa Orde Baru pada tahun 1966 dan 1998. Pemimpin Soeharto, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, kritik ortodoksisme, KKN atau yang disebut korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang terakhir ada runtuh akibat krisis ekonomi dan reformasi 1998. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11 masa reformasi 1998 sampai sekarang. Yang pertama ada kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Yang kedua ada pemilu langsung, desentralisasi dan otonomi daerah. Dan yang terakhir ada presiden presiden setelah Soeharto yaitu B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan SBY atau yang disebut juga SBY atau yang disebut juga Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Dan yang terakhir sekarang yaitu Pak Prabowo. Mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang materi sejarah Indonesia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.